ritual lagi, ada sajian lagi. Kata saya, apa aja bah sajiannya? Ikan mas goreng, terus kembang 7 rupa, dupa gitu kan, ya, rujakan biasa lah gitu. Cuman si sajiannya tuh gak sebanyak waktu pertama kali saya ritual. Memang setiap pesugihan itu yang beratnya itu waktu awal, waktu datanglah pintu kamar tuh diketuk, tok tok tok, Kang, kayak gitu ya. Posisi itu angin itu ya udah kerasa lah, beda hawanya, beda suasananya, beda suhu. Dan itu saya posisi udah pakai celana dalam doang. Di sana saya kaget, wah datang, iya mah datang. Memberanikan diri dong, karena saya udah terlanjur, saya buka pintu kamar, ternyata benar datang. Itu baru pertama kali ya seumur hidup saya melihat sosok seperti itu. Hayang sabaraha akang dunia teh. Itu tinggal lihat kantong. Itu kan ada kantong tas saya tuh, kantong selendang. Saya buka tas itu, tas baju, uang sekitar 600 juta ada di gepok. 600 juta. Pecahan 100.000. Betul, 100.000, 50.000. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Arif di channel Kang Arif Budiman Real, teman-teman ya. Oke, di konten kali ini saya berada di Kabupaten Sumedang ya, tepatnya di perbatasan Majalengka, teman-teman. Jadi kali ini kita mau menemui salah satu narasumber yang pernah melakukan pesugihan, teman-temannya. Di antaranya yang ketiganya dia berhasil melakukannya, dan beliau mendapatkan dan berhasil mempunyai satu koper uang senilai kurang lebih 600 juta, teman-teman ya. Oke, nanti kita akan ketemu narasumber dan mengobrol bareng bersama beliau, teman-teman ya. Yuk kita ke sana. Jangan lupa untuk follow juga subscribe akun ini. Yuk. Video ini nanti akan menceritakan ya Kang Asep yang bertaubat dari pesugihan tersebut. Nah, bagaimana kisah pesugihannya sehingga menjadi kaya dan bertaubat? Simak video ini sampai selesai karena Kang Asep akan menceritakan secara gamblang, dan buat teman-teman yang sudah terlanjur melakukan pesugihan, video ini sangat penting sekali untuk teman-teman semua. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Nah, bisa diceritakan ini Kang Asep ini pernah melakukan apa, kemudian pernah mengalami kekayaan itu seperti apa, dan mengapa sih sampai bertaubat, dan bagaimana cara bertaubatnya, Kang? Yang pertama-tama pengalaman saya itu, yang pertama dari orang tua, yang kedua mengantar orang, yang ketiga saya sendiri yang mencoba itu. Jadi kalau pengalaman pribadi saya yang mencoba pesugihan itu, kebetulan saya lebih 2 atau 3 kali saya mencoba berbagai tempat. Yang pertama, saya waktu itu keluar SMA, saya kerja di Bandung. Waktu habis ada bentrok sama ayah pergi, saya kerja di Bandung di salah satu perusahaan ekspor juga itu. Bekerja sama dengan perusahaan pesawat lah intinya, ekspor barang. Di sana saya kerja ngumpulin uang. Awalnya saya nggak ada kepikiran buat mencari hal seperti itu ya. Tapi setelah saya menjalani kerja, banyak sekali tekanan, dari mulai tekanan mental, batin saya, terutama dari pihak keluarga yang memang disebut broken home gitu. Terus ekonomi juga memang sedang di bawah. Nah, pada saat itu saya teringat dengan ayah saya yang pernah melakukan pesugihan. Dari sana saya pun mencari-cari informasi, dan kebetulan saya bertemu dengan, di Bandung itu saya sering nongkrong di warkop Singaparna katanya, buka 24 jam. Saya sering nongkrong di sana. Ada salah seorang bapak-bapak yang dekat lah sama saya, sering ngobrol. Dia bilang, saya tahu tempatnya, di Tasik ada, katanya di Sukabumi ada. Kalau di Tasik gimana Pak?
di Galunggung gitu katanya. Itu gimana tuh prosesnya? Kalau di Galunggung, di Tasik itu di daerah Galunggung ada yang ke monyet, ada juga yang ke tikus. Nah, kalau yang di Sukabumi gimana? Di Sukabumi katanya sama ular gitu. Berhubung Sukabumi dari sana lebih dekat lah, lumayan dekat ya. Perkiraan saya waktu itulah dekat Sukabumi ini kayaknya dari Bandung. Ternyata waktu saya milih ke Sukabumi itu jauh. Jadi tempat si abahnya itu di pinggir pantai. Nah, setelah saya ngobrol sama si bapak itu, dia ngasih info alamatnya di Desa Anu. Ya daerahnya daerah Jampang, Sukabumi Jampang, dekat pantai. Seminggu kemudian setelah saya gajian, saya sekitar jam 5 pagi itu setelah sholat subuh, saya berangkatlah sendiri naik motor subuh-subuh. Berangkat di sana, waktu saya nyampe di Jampang itu memang di pinggir jalan tuh seperti ada warung-warung rampe, orang yang jual seperti menyan, dupa itu ada di daerah sana. Saya berhentilah istirahat di sebuah masjid di pinggir jalan di sana. Itu posisi setelah zuhur, entah itu jam 2 atau jam 1. Di sana saya istirahat, ngerokok, minum, makan gitu. Terus ada yang lewat di depan masjid itu, bapak-bapak. Ya kayaknya orang sana deh. Saya nanya, Pak, nanyain saya ada bapak ini, terus dia sebagai bapak spiritual lah. Saya nanya seperti itu. Oh iya katanya, cuman jauh, motor gak bisa masuk kalau hujan katanya. Soalnya bibir pantai itu kalau hujan itu licin katanya, motor gak bisa jalan. Akhirnya saya memutuskan motor itu disimpan di masjid tersebut tempat saya beristirahat, karena kebetulan ada pagar juga dikunci. Saya minta izin, gimana kalau motor saya di sini pakai bapak? Nggak apa-apa, aman, asal kunci leher. Dikunci leher lah, motor saya ditinggal sama helm. Kalau tas baju saya bawa. Nah, posisi saya di sana belum beli persyaratan karena saya tidak tahu, itu baru pertama kali ya. Di sana saya berangkatlah ke sana sesuai arahan dari si bapak tadi. Setelah berjalan jauh sekitar hampir 2 kilo, dari atas tuh kan bibir pantai itu banyak pohon-pohon seperti pakis atau apa yang di pinggir pantai. Terus jalan setapak, mudun, akhirnya saya menemukan satu rumah yang atapnya itu masih pakai daun kelapa apa jerami itu ya. Dahon biasanya kalau di dekat pantai. Terus bilik juga pakai pagar. Saya datang ke sana, ngetok pintu. Gak ada, si mbahnya tuh gak ada di dalam. Ternyata ada di luar. Yang ngomong, perlu naon Jang? Ada perlu apa? Dia bilang kayak gitu. Mbah, udah duduk dulu katanya. Duduk, saya disuguhin kopi, suguhin air minum gitu ya. Di sana mulailah ngobrol, memperkenalkan diri, saya dari sini, maksud ini saya tuh kayak gini. Saya semuanya obrolin terbuka sama si mbah itu. Terus kata si mbah itu, kamu masih muda, masih panjang lengkah Jang, lebar. Kata si abahnya itu, lebar masih kena panjang lengkah, mending ulah kana kitu cenah. Urang ieu we neangan panglancarna. Tapi dari sana saya tetap maksa gitu, pengen yang instan. Waktu itu emang pikiran saya udah gelap. Akhirnya abah pun menyetujui, asal memang ada syarat yang harus saya beli. Syaratnya itu bakakak ayam, kelapa muda, kembang 7 rupa, kopi hitam, kopi manis, kopi pahit, susu, teh manis, teh pahit. Pokoknya rujakan semua sok beli banyak. Kebetulan belinya juga dekat dengan masjid yang saya nyimpan motor. Masjid, saya maju ke pertigaan, di sana ada warungan yang jual rampe. Saya balik lagi lah ke sana. Dikarenakan ini kayaknya gak bakalan hujan deh. Setelah beli sajen,
saya baliklah ke rumah si abah itu dengan membawa motor, karena gak kebawa kalau harus saya sendiri yang bawa. Singkat cerita, setelah asar, setelah membeli sesajen, saya kembali ke rumah abah. Bah, saya udah beli nih. Oh iya, simpan aja ke dalam. Itu ayamnya masukin dulu ke kandang, katanya gitu. Ayamnya saya masukin dulu ke kandang. Saya istirahat dulu di sana karena perjalanan jauh, ya capek, tidur lah. Dibangunin sama si abahnya itu setelah isya. Di sana saya sholat dulu, biasa disuruh sholat. Di sana si abahnya itu bilang, nanti kamu jam 9 malam harus mandi dulu di sungai yang airnya itu menuju ke pantai, gitu. Jam 9 malam saya sama si mbahnya tuh diantar lah berdua ke bibir pantai yang sungai airnya itu langsung masuk ke pantai. Di sana saya mandi, disuruh membersihkan diri, pakai kembang juga. Cuman si abahnya tuh bilang kayak gini, setelah mandi kamu jangan pernah ngelihat ke belakang, jangan pernah nengok gitu. Saya nanya, kenapa bah? Gak usah banyak tanya, jangan nengok ke belakang. Ya akhirnya saya turuti lah. Setelah mandi saya pakai sarung lagi, jalan. Saya gak lihat ke belakang, walaupun penasaran pengen nengok, tapi ya karena pantrangan, karena saya bertekad banget tuh waktu itu, saya gak ngeliat ke belakang. Entah ada apa tuh di belakang. Setelah mandi sekitaran jam 10 saya kembali ngerokok, ngopi. Jam 11 mulai saya dikasih wiridan dalam kertas dan menulis. Terus memulailah ritual di kamar khusus. Kita sesajen yang tadi sore saya beli itu di nampan atau bahasa Sundanya itu nyiru, dimasukkan ke sana. Terus ayamnya itu yang jemelih simbahnya, darahnya pun harus dicampur dengan darah saya, entah itu setetes atau 2 tetes. Tangan saya waktu di keset pakai pisau, darah saya dimasukkan ke dalam wadah darah ayam tersebut. Terus ayamnya dijadikan bakakak. Ya masuklah kita ke dalam ruangan ritual itu. Di sana simbahnya pun sumbat samit biasa mengeluarkan mantra-mantra. Saya di sana diberi wiridan atau ajian juga di sana. Saya fokus. Setelah itu si abahnya pun katanya, kamu lanjutin, nanti kalau ada yang datang, kalau ada apa-apa bilang sama mbah. Si mbahnya keluar, entah pergi kemana dia. Saya sendiri tuh, posisi sendiri di gubuk yang pencahayaannya itu di luarnya aja pakai obor, di dalamnya itu pakai damar, kalau bahasa Indonesianya itu kayak patromak lah, lampu yang lampion gitu. Lampion saya simpen di sini, masih ada dokumentasinya. Nanti saya kirim video sama fotonya, foto sajen sama video waktu saya melakukan ritual. Nah, di sana saya husu saja terus karena disuruhnya itu membacanya itu 1000 ya. Baca. Akhirnya pada sekitar jam 1:30-an itu di luar tuh saya mendengar ada yang nyanyinya seperti sinden gitu, nyanyi. Cuman suaranya itu dari dekat ngilang, jauh gak ada. Terus ada yang menggeram seperti suara harimau tapi kelihatan kedengarannya itu banyak. Seperti itu. Saya di sana kalau takut sih takut, cuman karena tekad saya yang kuat, saya lanjutin ngewirid. Setelah itu pergi, datang lagi. Yang datang itu yang terakhir itu dia ngetok pintu, tok gitu kan. Di sana saya terus lanjut. Setelah beres, si mbah datang nanya, gimana? Ada yang datang nggak? Nggak ada bah. Cuman saya dengar ini. Oh iya, itu katanya itu datang gitu. Cuman belum kamu belum bisa lihat kata si abah gitu. Nah, malam keduanya kita ritual lagi. Itu ditikahkan lah saya masuk ke kamar itu yang sama di sana. Karena
harus ada wali ya, harus ada wali. Jadi harus ada orang ketiga di sana. Jadi saya mau nikah, si mbahnya itu yang apa istilahnya itu Pak Lebe kalau bahasa Sunda. Satu lagi yang dari umat manusia itu harus ada satu lagi. Kebetulan ada adiknya Simbah, dia panggil adiknya Simbah buat entah itu wali atau saksi buat saya ya. Dipanggil lah adik Simbah itu ke rumahnya untuk membantu prosesi ritual saya. Dilakukanlah ritual di sana ceritanya. Yang memang yang dilihat saya itu samar-samar. Pertama-tama tuh seperti orang datang itu ramai, susahnya tuh banyak yang ngobrol. Terus ada yang lewat juga baju ke Badung. Terus saya mencium bau rokok juga, padahal di sana posisi emang ada rokok yang buat sajen. Cuma ini dari belakang cium bau rokok, ada yang ngobrol gitu, ada yang ketawa. Di sana saya nunduk begini karena takut ya. Samar-samar saya di depan tuh melihat ada yang datang seperti dari Kulambu gitu. Kulambu datang 3 orang perempuan, terus yang satunya kakek-kakek, yang satunya ini nenek-nenek. Kakek-kakeknya pakai adat Sunda biasa, baju hitam komprang, ini pakai belangkon. Kalau yang perempuannya pakai baju kebaya pakai samping gitu ya. Cuman seperti itu, memang mereka itu nggak ada belahan di atas bibir ini nih. Di sana saya nunduk, terus si abahnya pun berjabat tangan dengan salah satu kakek yang datang dari Kulambu itu dan membaca mantra. Mantranya itu Yalohu datna singkuring ya, pokoknya ya lohu gitulah pokoknya. Saya gak bisa bacain mantranya, Takut datang gitu ya? ya bukan takut datang, takut disalahgunakan. Oh iya. Bahasa Jawa apa Sunda zaman dulu itu. Nah setelah jabatan tangan itu udah katanya kamu udah sah jadi suaminya dia. Terus gimana lagi bah? Ya kamu sekarang pulang, kamu harus pulang, jangan kemana-mana dulu, kamu dari sini harus pulang. Tapi kan di rumah saya kan banyak orang, ya kamu cari tempat, kamu harus khusus. Di rumah juga kamu harus ritual lagi, kamu gak bisa pulang sini kayak ritual lagi, ada sajian lagi. Kata saya apa aja bah sajiannya? Ikan mas goreng, terus kembang 7 rupa, dupa gitu kan, ya, rujakan biasa gitu. Cuman si sajiannya tuh gak sebanyak waktu pertama kali saya ritual. Memang setiap pesugihan itu yang beratnya itu waktu awal, waktu kesininya ringan. Pada malam Jumat, setiap malam Jumat pertama saya coba panggil tua, itu gak ada. Malam Jumat kedua itu yang datang itu suara hentakan di genteng tuh gitu, cuman nggak ada. Nah pas malam Jumat ketiga kan pesugihan itu kalau nggak 3 minggu, 3 bulan, 6 bulan, 3 tahun. Jadi pas ketiga baru dia datang ke saya. Saya sehabis membaca mantra sendirian tuh posisi, datanglah pintu kamar tuh diketuk, tok tok tok, Kang, gitu ya. Posisi itu angin itu ya udah kerasa lah, beda hawanya, beda suasananya, beda suhu. Dan itu saya posisi udah pakai celana dalam doang. Di sana saya kaget, wah datang ya mah datang. Memberanikan diri dong, karena saya udah terlanjur. Saya buka pintu kamar, ternyata benar datang. Itu baru pertama kali ya seumur hidup saya melihat sosok seperti itu. Dia memakai samping segini ya, kelihatan lengkukan badannya, terus kulitnya pun mulusnya itu seperti samar-samar kuku licin gitu, seperti itu, glowing cuman ya sepak lah, kayak mayat, cuman cantik banget. Mirip siapa barangkali? Ada artis yang mirip dengan artis itu? Enggak, yang pernah saya lihat sih di dunia ini gak secantik itu. Cantik banget gitu. Cantik banget.
cantik banget. Waduh, langsung terangsang dong ya. Kang Ya, Asep. posisi saya langsung itu sempak langsung Wah. di sana. Apanya? Hmm? Apanya yang Ya, langsung bangun di sana. Heeh. Terus Tangannya. saya rangkul. Duduk di ranjang, saya ngobrol dulu di sana, sempat dialog. Saya bilang gini, saya nggak mau seperti ini. Saya mintanya kekayaan sama uang. Dia duduk seperti ini. Hayang sabaraha akang dunia teh. Itu tinggal lihat kantong. Itu kan ada kantong tas saya tuh kantong selendang. Saya buka tas itu, tas baju, uang sekitar 600 juta ada digepok. 600 juta. Pecahan Pakai 100 ribu. Betul, 100 ribu, 50 ribu. Cuman nggak ada label bank. Nggak ada label bank. Maksudnya Bank Indonesia gitu. ada, nggak cuman kan di bank bebengketna gitu. yang membengket uang itu bukan label bank. Oh, Mengikat. karet ya. Mengikatnya pakai karet. Iya, iya. Waduh, uang banyak. Di sana ketambah dia cantik, ketambah dia saya udah nafsu. Saya ya Grepe-grepe. grepe dulu. dia. Pas mulai saya mau ciuman itu, nah pantrangan itu kan kita kalau pesugihan apapun itu kita gak boleh mengucapkan kalimat Allah ya, asma Allah seperti astagfirullah, Allahu Akbar atau dan lain sebagainya. Pas saya mau berciuman, posisi saya di atas. Pas mau berciuman keluar lidah dia seperti Lidah ular atau kadal tuh dua gitu. Di sana saya kaget, astagfirullah gitu. Bus udah hilang. Oh. Hilang itu seperti kita pas astagfirullah pas perem, pas buka langsung ada. Seperti itu. Kaget. Saya nggak nyari orangnya, saya nyari uangnya. Mana duit mana? Pas saya uang, aduh nggak ada di sana. Aduh saya udah lemas, udah keluar duit, tenaga. Akhirnya saya balik lagi lah ke Sukabumi. Pas sampai di sana si mbahnya udah ngamuk, udah tahu. Naon siapa dia sambil bawa golok gitu diusir. Ya mungkin karena hal tersebut mungkin ada efek samping juga ke si abahnya. Nah si abahnya marah juga ke saya dan diusir gitu. Jadi di pesugihan itu Kang Asep ini gagal kaya begitu gitu ya. Gagal kayak padahal sedikit lagi saya bisa jadi. Gara-gara mengucapkan Kalimat istighfar Istighfar. begitu ya. Jadi masih ada Allah dalam hatinya Kang Asep gitu. Mungkin Allah masih sayang kepada saya. Mungkin Allah memang sekarang sedang menjatuhkan martabat saya. Bisa jadi ini adalah jalan untuk saya kembali sukses tapi lewat cara Allah gitu. Jadi Kang Asep ini mendapatkan wanita cantik, lebih cantik daripada artis manapun di dunia. Yang kedua, mendapatkan 600 juta yang ada di dalam kantongnya Melihat sih bukan dari dapat. pesugihan. Melihat meraba-raba juga saya. Sampai memegang uang Megang. Ternyata Saya nggak real percaya, gitu. real. Ini diikatnya tuh segini nih, tebel bang. Plok di tas. Ceger. Oh. Setelah itu Kang Asep bertaubat. Saya dengar Kang Asep ini ada satu pesugihan yang berhasil Kang Asep lakukan. Itu benar? Itu saya mengantar. Oh, mengantar. Mengantar, iya. Dan orang yang Kang Asep ini antar berhasil gitu ya? Berhasil. Nah, Luar biasa. Gimana tuh? Jadi mau melakukan lagi? mungkin begini, kalau pada dasarnya kalau misalkan waktu itu Kang Asep nggak mengucapkan istighfar, mungkin uang itu udah digondol mungkin ya. udah. Saya gak munafik saya. Kalau saya berhasil, uang saya digondol. Mungkin sekarang juga saya masih Kayak sama gitu. perempuan itu, iya. Tapi kalau yang Kang Asep raba biasa itu kerasa ada kulit atau bukan sisik gitu, Enggak, biasa aja halus. Ada bulunya. lembut. Ada bulunya bahkan. Bulu-bulu halus gitu. Kayak bule. Oh iya, bulu halus dan lebat itu menandakan wanita yang sangat agresif. Betul. Gitu. Kau tahu bang? Nah itu Cuman ada bedanya secara itu, biologis Bang, sih. Iya. Bedanya itu nggak ada belahan di atas bibir ini. Oh. Apa di sini bang? Iya, hidung. berarti di tengah-tengah kumis itu ya, di depan Jadi hidung tidak rata. ada belahan. Oh, berarti mirip dengan ciri-ciri ular. Ular. Iya, ciri-ciri ular itu mulus sekali Ya, itu gitu. namanya apa sih yang di tengah-tengah bibir ini? Tengah-tengah Lekukan bukan. kumis lah.
atas Iya, bibir ya. atas bibir, iya. Bukan hakok mungkin ya. Mungkin teman-teman yang tahu komen ya. Jadi yang membedakan ipri sama manusia itu Bukan nggak ipri. ada Jin, semua jin gitu. jin betina ya. Semua laki-laki, perempuan juga gitu. Oh nggak ada, Nggak ada. melakukan di atas bibir atas ya. Makanya kalau Kalau Kak Asep dibuka masternya ya ketahuan. ketahuan nih saya kalau dibuka. Oh, iya. Tapi Kang Asep sudah mencoba melihat dari atas sampai bawah tanpa kain sehelai pun. Posisi kan di sana pakai damar, pakai apa? Cempor lah ya. Cempor. Kan nggak kelihatan tuh. Jadi kalau ke bawah saya fokusnya ini. Oh, Dari besar ini ke juga atas ya. iya, Besar, ya. tetar gitu kan. Saya belum Bunker lihat ke gitu ya, bawah. Cuman ini udah ada sih ke Bagian tubuhnya. ke digesek-gesek. pusar ya gitu. Udah digesek-gesek mungkin ya. Mm-mm. Udah gini. Nah, cuman belum sempat gitu. Mm-mm. Kan pemanasan dulu lah biasa kita namanya orang Ngobrol-ngobrol. lagi terbang lah pengen ciuman dulu. Dia juga agresif, dia langsung jadi saat ini tuh dirangkul, pola saatnya gini nih. Oh, dirangkul. Oh, gini kan dia. Rambut di Oh, dijambak sama dia. Oh. Pas Sempat mau gitu, kenalan dulu nggak sama enggak. siluman ular itu? Namanya gitu. Enggak. Jangan kamu nanya nama sama asal. Itu nggak Oh. boleh dalam pesugihan tuh. Jangan kamu dari mana? Jangan. Nama juga nggak boleh. Nggak boleh. Mm-mm. Jadi kita cukup melayani dia, dapat uang gitu. Udah selesai. Mm-mm. Dan sekarang kembali normal seperti biasa. Gitu. Oke. Saya kira cukup ya atau Mungkin endingnya gimana itu waktu itu kan akan gagal tuh. Mm-mm. Nah endingnya gimana? Apakah dia marah? Terus kuncinya marah juga? Terus ada efek sampingnya nggak gitu? Apakah Enggak. jatuh sakit atau gimana gitu? Enggak. Kalau ke saya enggak. Cuman ke kuncennya. Kuncennya jadi kayak orang cacar. Merah-merah dia sambil bawa golok kan marah sama saya waktu ke Sukabumi lagi. Itu posisi sekitar 2 minggu habis itu lah karena saya ngumpulin dulu uang. Saya ke Sukabumi lagi sendiri. Kuncinya mungkin udah tahu nih orang gobloknya bakal datang lagi. Dia udah bawa golok. Nah, Udah itu bawa kan golok. posisi Kang Asep kan udah nikah ya. Udah nikah. Apakah si cewek itu datang lagi? Enggak ada. Cerai gitu. Berarti cerai gitu ya. Ya kalau udah itu ya gagal kan posisinya itu kita belum Nikmati gitu. nikmati dia belum terpuaskan oleh saya belum mendapatkan Tapi uang kan itu gitu. udah ada akad di awal. Iya betul udah ada akan. Berarti sampai saat ini kalau misalkan nggak ada putusan tolak dari KUA, berarti statusnya masih suami istri dong. Masih. Mungkin tapi saya penasarannya tuh mungkin kalau saya tahu mantra pemanggilnya di si Abah itu misalkan ngasih Kalau tahu dikasih lagi gitu ya. dia bisa datang. bisa aja datang. Apakah mantranya yang tadi disebutkan bukan? Bukan. Oh, beda itu lagi. itu waktu dia akad si Abah sama itu. Jadi akarnya beda ya, Bu. Beda. Saya menikahan apa gitu Mantra beda. Jadi pemanggilnya mungkin masih hafal. Saya nikahkan orang ini dengan anaknya mungkin seperti itu. Mm-mm. Mantra memanggilnya saya lupa waktu itu Nama di kertas. Tapi dikasih Karena waktu panjang, dikasih di kertas panjang. Kasih. Mm-mm. Ditulis sama Oh si Abah. iya, saya mau tanya itu yang di kertas itu tulisannya apa? Jadi bacanya itu ini kan ruangan anggaplah kotak. Kita tuh baca harus 1000. Jadi ngadep ke kulon, ngadep ke kilo, ngadep ke kulon 100, heeh. Ngadep ke kiri 100. Jadi berbagai arah tuh kita Bacaan gitu. baca. 4 penjuri baca muter setelah di sini beres. Nih ayat ini beres 1000, putar lagi. Ayat 2 1000 terus gitu. Mm-mm. Semua arah, semua penjuru tuh dibaca. Iya. Cuman Saya tertarik lupa. dengan Kang Asep ini kan beda dengan yang lain. Biasanya kalau pelaku pesugihan itu bapak-bapak sepuh begitu ya menceritakan masa lalu. Kalau boleh tahu Kang Asep ini kelahiran tahun berapa sih, Kang? Saya masih muda, Ada di bawah 30 kayaknya ya? buah 30. Wah, luar biasa ini Gen Z ya. Dan sekarang masih ada yang melakukan pesugihan. udah senekat itu gitu ya. Senekat itu. Karena memang background keluarga pun ayah selaku pelaku, Laku juga. Mm-mm. terus dari keluarga ibu juga kan cuma bukan pesugihan tapi seperti dunia pelet, penglaris. Itu keluarga saya udah kental banget. Oh, jadi pernah merasakan bagaimana rasanya kaya begitu ya? Ya, terus bagaimana saya tahu bagaimana caranya menarik perempuan atau memelet, saya pernah melakukan dengan cara saya sendiri
dengan ilmu yang saya dapat di pesantren saya pernah melet perempuan. Oh, berhasil. Berhasil. Luar biasa. Sampai sakit dia. Oh, wah ini bisa menjadi judul yang lain ya di pembahasan yang lain. Nah ini satu pertanyaan terakhir. Sebelum berhubungan dengan siluman ular tersebut, apakah Kang Asep ada ramuan herba yang diminum? Nggak ada. Tidak ada. Tapi kata si mbahnya sih itu minimal itu kamu harus kuat 7. Tapi katanya kalau sama siluman itu bakalan kuat. Kuat 7 7 kali. Apa pun. itu? 7 kali. Oh, 7 kali 7 kali main. cerot keluar. Oh, udah dicoba berarti. Kata si mbahnya. Oh, sudah menganalisa bahwa Kang Asep ini bisa 7 kali 7 keluar. kali. Wah, luar biasa. Jadi emang udah dari sananya ya, udah kuat gitu ya. Tapi dicoba juga sih kuat. Wah, nanti mungkin saya mau tanya-tanya ya Emang udah bagaimana dicoba jadi gitu? karena bermanfaat sekali untuk para pria gitu ya. Terima kasih Kang Asep ya atas waktu dan informasinya. Mudah-mudahan Kang Asep selalu istiqomah dalam jalan kebaikan dan Amin, mendapatkan amin, amin. rezeki yang berlimpah juga berkah. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.